Ya kalau orang bilang sekarang kena bully lah. Karena kalau Hmm. kita ke rumah saudara, ke rumah family itu kita selalu nggak dianggap, takutnya mereka takutnya kita datang mau pinjam uang dan sebagainya. Padahal kita mesti silaturahmi gitu ya. Nah itu yang kami alami, tapi nggak apa-apa Mbak. Bagi saya itu sebagai cambuk, gitu ya. Cambuk kami untuk bisa maju, kami untuk menunjukkan kepada saudara-saudara kami bahwa kami bukan tipe pengemis, bahwa kami ini pekerja keras, kami ini orang jujur, kami ini mau maju gitu. Sehingga ya buktinya setelah beberapa tahun kemudian terbukti bahwa dari adik-beradik orang tua papa maupun mama, ya kamilah yang bisa dibanggakan oleh orang tua gitu kan. Pak Kurmin, selamat siang. Apa kabar? Baik, Mbak Beni, terima Iya, kasih. iya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Saya ini langsung aja to the point ya. Pak Kurmin umurnya sekarang 59 tahun, hampir 60 tahun, nanti April. April atau Ya, Mei? Ya, April April ya. 15. Tanggal 15. Oke. Itu bintang Aries, Sio Naga ya, rezekinya banyak. Nah, Alhamdulillah. Pak Kurmin, saya pengen tahu ya, Pak Kurmin ini sebagai orang yang paling tajir di Sumatera Selatan, di Wis, waduh, Indonesia, di malu saya. Indonesia, di Indonesia saya nggak tahu urutan keberapa, tapi paling ya mungkin ada dalam 10 besar barangkali ya. Gak ada urutan, kita jauh kita. Bukan Oke, buncit. Ya. enggak lah, Pak. Saya mau nanya nih ya, gimana sih Anda tuh bisa setajir ini? Kan tentu melalui proses yang berdarah-darah luar biasa. Ya, Kenapa, kenapa akhirnya punya Ekspres Bahari itu? Gimana ceritanya secara singkat aja? ya, jadi secara singkat saya kan lulus kuliah tahun 88 Mbak ya. Pulang ke Pontianak, kemudian saya kerja di Kalbe Farma 1 tahun lebih. Tapi saya nggak betah di bawah perintah orang karena memang Sionaga itu biasanya rata-rata jadi pemimpin biasanya. Betul. Kemudian saya sama kakak saya coba ke Malaysia mencari bisnis apa yang bisa kita bawa ke Indonesia. Karena dari Pontianak menuju Entikong tuh dulu cuma hanya sekitar 6 jam, 7 jam naik bus. Akhirnya saya dapat satu ide ketika saya duduk di pinggir sungai melihat ada kapal lalu lalang yang dimana menurut saya kapal ini cocok kalau saya bawa ke Indonesia karena Indonesia beribu-ribu pulau banyaknya. Tahun 90-an itu awal-awal tahun 90 kan eh, namanya transportasi laut kan sangat terbatas masih. Ada Pelni aja waktu itu. Jadi dengan ide itu saya coba mencari tahu kemudian buatlah saya satu kapal unit namanya Ekspres Bahari. Saya kasih nama Ekspres Bahari waktu itu. Kemudian Kenapa? kapal Kenapa enggak aja pakai kita Ekspres? Bahari itu kan laut, Mbak. Ya, kapal itu kan kapal cepat, jadi ekspres. Jadi kita gabungkan bahwa ini kapal yang cepat di atas air gitu. Ya, di laut lah gitu. Nah, dari situ kemudian karena kapalnya kecil, isinya cuma 60 orang. Kalau di Malaysia sana itu memang untuk perjalanan sungai, eh, saya hanya nekat aja. Karena mau dibilang saya mengerti tentang kapal juga enggak boleh katakan enggak. Ilmunya cuma hanya 5% saja. Tapi karena memang orangnya nekat dan berani, sehingga saya mencoba untuk mengadakan survei wilayah. Nah, dapatlah saya Palembang Mentok. Ketika saya waktu itu sudah ada kapal Gading Mas. Saya melihat cocok karena lautnya pendek, sungainya panjang. Hmm. Dan kondisi ombak eh, untuk Selat Bangka juga tidak terlalu tinggi karena dekat dengan pulau. Nah, sehingga saya masukkanlah kapal ini cocok untuk di Palembang Mentok. Jadi kapal itu saya bawa masuk langsung ke Palembang. Tanggal 25 Desember 1990 itu kapalnya pertama kali operasi. Makanya kalau ulang tahun Bahari itu biasanya pas di hari Natal. Nah, dengan berkembangnya waktu sukses saya di Palembang. Kemudian tahun berikutnya saya sudah menambah armada, meminta lagi bantuan kepada pihak bank. Dulu namanya Bank Dagang Negara BDN. Saya dikasih lagi 2 kuk. 2 kuk itu kredit usaha kecil, 1 kuknya itu 200 juta. Kemudian saya dapat lagi 2 kapal. Sehingga total kapal saya tahun 93 sudah 3 unit. Nah, dari situ saya berkembang terus, berkembang dan memang konsentrasi full hanya di satu bidang itu aja, bangun pagi,
Pokoknya urusannya kapal aja nggak ada yang lain. Tidur pun kalau kapal rusak tidurnya di bom baru. Nah, sehingga dengan konsentrasi penuh dan komitmen tinggi terhadap bisnis saya sendiri, perkembangannya sangat baik. Dari tahun ke tahun sangat baik, sehingga menambah kapal itu setiap tahun saya. Jadi karena usaha saya bagus, saya dibantu oleh pihak bank untuk peningkatannya. Sampai ke tahun 2013, 2013 saya sudah mulai, sudah beberapa daerah sudah saya masukin, termasuk daerah Ambon, Bangka Belitung, nah daerah Aceh, apa semua itu sudah saya masukin itu. Kapal sudah mulai menyebar. Kemudian karena kebutuhan kapal saya tinggi, setiap tahun saya masih membeli kapal, tetapi hasil kapal yang saya beli tidak maksimal, sehingga saya membangun sendiri galangan kapal. Dengan pengalaman kita yang sudah sering, ketika kalau saya beli kapal, bikin baru, itu selalu kakak saya tempatkan di situ, di Batam. Untuk belajar bagaimana sih membuat kapal yang baik dan sebagainya. Jadi dalam sekian tahun, kita udah dapat pengalaman, kita bangun galangan di Tanjung Pinang. Jadi kita bangun satu perusahaan lagi khusus untuk membangun kapal-kapal penumpang cepat yang tipe-tipe Express Bahari. Jadi dari galangan kapal itu kita sudah menghasilkan sekitar 60-an unit kapal sampai sekarang dengan dalam waktu 10 tahunan ini. Dulu kita spesialis di kapal-kapal fiber, ya kan, karena memang tahun 90-an sampai tahun 2000-an awal itu memang kapal-kapal fiber itu sangat banyak di Indonesia. Kita spesialis di situ. Apa Pak kapal fiber itu Pak? Sorry. Kenapa? Kapal fiber itu apa? Iya, bahan-bahannya dari fiberglass. Oh, oke. Ya, jadi kapal itu ada 3 bahan. Ada bahan dari besi, dari fiberglass, dari aluminium. Nah, tipe kapal cepat ada 3. Jadi dulu saya pertama kali bikin pakai besi. Besi itu korosinya cukup tinggi kalau bermain di laut, kecuali di sungai korosinya agak lambat. Kemudian kalau kapal fiber korosinya sangat sedikit, tetapi kekuatannya memang kalah dengan kapal besi. Nah, di atas tahun 2000 Indonesia sudah banyak kapal-kapal aluminium dari luar negeri masuk. Jadi pengusaha-pengusaha, karena di Indonesia belum ada buat kapal aluminium, pengusaha membelinya dari luar negeri, kapal-kapal second, dibalikkan bendera ke Indonesia. Nah, sehingga saya melihat peluang kapal-kapal aluminium ini sudah baik, sehingga beberapa tahun lalu, mungkin sudah sekitar 7-8 tahun, saya sudah beralih ke kapal-kapal aluminium. Nah, sekarang produksi kita sudah kapal aluminium semua. Di seluruh kapal armada kita sekarang masih ada yang fiberglass, yang produk lama, tapi produk baru sekarang semua sudah aluminium. Gitu Mbak, ya. Oke. Jadi sekarang Pak Kurmin tuh boleh dibilang raja kapal cepat ya? Enggak juga. Tapi ada nggak Pak memang pesaing lain di Indonesia? Kami ini punya satu grup bahari yang terdiri dari 3 pengusaha besar yang menguasai masing-masing wilayah gitu loh. Jadi memang saya wilayah barat, teman saya wilayah timur, ada yang lagi yang tengah. Nah, sehingga memang kalau satu grup kami 3 ini kami gabung menjadi satu, memang kami terbesar di Indonesia untuk khusus kapal cepat. Pak, sebentar, kami itu siapa maksudnya? Kelompok Pak Kurmin aja ataukah pesaing? Saya sama rekanan saya, kita ada 3 orang. Ya, jadi kita ada Bahari Group lah ya. Kalau Bahari Group, kalau bicara Bahari, makanya kapal kita itu kalau ditanya rutenya mana, dari Sabang sampai Merauke, Nias sampai Pulau Rote ada kita. Ya. Kalau punya yang khusus untuk di wilayah barat ada berapa kapal? Wilayah barat itu kita bicara kayak misalnya Gresik, Jepara, Jawa, Madura, nah itu semuanya ada kita Mbak dari situ. Terus Aceh? Ya, termasuk Aceh. Aceh, Sabang ya, ada 4 kapal di situ. NTT, dari wilayah timur, wilayah Ambon, sampai ke Papua. Papua juga, jadi yang timur itu juga punya Pak Kurmin? Ya, grup kita semuanya itu. Jadi ada yang punya saya, ada yang teman saya, kita gabung semua memang. Gabung, oke. Ya, Pak, tunggu, saya tuh pengen tahu tadi, pertama kali beli kapal tuh pakai duit siapa? Kita kebetulan waktu itu kakak saya kan kerja di perusahaan kayu, jadi punya tabungan lah sekitar 40 juta waktu itu, ada rupiah. Kalau di rupiah kan 40 juta waktu itu, saya masih ingat betul tahun 90. Jadi karena kepintaran saya saja berteman dengan teman-teman saya tamat
kuliah saya sudah berteman dengan teman-teman pengusaha. Sehingga saya dikasih jalan bahwa kamu beli aja tanah kosong, kemudian nanti kamu jaminkan ke bank untuk diajukan ke pihak bank supaya bisa dapat kredit. Nah, jadi Hmm. saya saat itu saya belilah tanah sekitar 2 hektar, kemudian rumah orang tua saya jaminkan. Jaminkan saya Hmm. dikasihlah modal 200 juta oleh pihak bank. Jadi Hmm. modal awal kami adalah 40 juta di awal untuk membeli tanah, kemudian kami ajukan ke bank plus rumah, ya akhirnya kami dapat satu kredit usaha kecil dari Bank Dagang Negara Hmm. Hmm. sebesar 200 juta. Dari uang itulah yang saya bersama kakak saya ke Malaysia, ke kota Sibu namanya. Kota Sibu itu kota yang tempat orang untuk bikin kapal itu, sama kapal Hmm. penumpang. Hmm. Di situ Hmm. kami asal muasalnya, Mbak. Oke, itu rumah orang tua yang di Pontianak. Ya, betul. Hmm. Gimana cara meyakinkan orang tua? Orang tua percaya sama kita karena memang mama itu terutama mama itu yang paling 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 memberikan support kepada kami supaya kami itu memang betul harus nanti karena kami dulu kan miskin sekali, Mbak. Kami miskin sekali, rumah kami aja kecil sekali. Jadi kalau tahun 87 lah kami baru sempat bisa punya rumah yang baik. Ada dibeli sama kakak saya punya. Nah, memang Hmm. dia tahu adik-beradik kami itu memang pekerja keras semua dan mereka mama menginginkan bahwa kita harus bisa maju supaya kita nggak banyak dihina orang karena kita dulu sering sekali dihina orang karena memang miskin sekali kita, Mbak. Hari ini makan, besok makan apa nggak tahu gitu loh kan. Berapa Nah, beradik, Pak Kurmin? kebetulan kami perempuan satu, laki-laki lima, jadi total enam. Kalau diurut saya nomor lima. Nomor 5 hampir bungsu jadi ya. Ya, masih ada adik satu, ya betul. Jadi dari hinaan itulah bangkit ya. Ya sebenarnya ya kita nggak bisa juga mengatakan itu kita dapat penghinaan ya. Cuman memang ya kita ya kalau orang bilang sekarang kena bully lah. Karena kalau kita Hmm. ke rumah saudara, ke rumah family itu kita selalu nggak dianggap. Takutnya mereka takutnya kita datang mau pinjam uang dan sebagainya. Padahal kita mesti silaturahmi gitu ya. Nah itu yang kami alami. Tapi nggak apa-apa, Mbak. Bagi saya itu sebagai cambuk gitu. Ya, cambuk kami untuk bisa maju, kami untuk menunjukkan kepada saudara-saudara kami bahwa kami bukan tipe pengemis, bahwa kami ini pekerja keras, kami ini orang jujur, kami ini mau maju gitu. Sehingga ya buktinya setelah beberapa tahun kemudian terbukti bahwa dari adik-beradik orang tua papa maupun mama, ya kamilah yang bisa dibanggakan oleh orang tua gitu kan. Hmm. Gitu. Bapak Ibu masih hidup? Masih ada? Papa masih, mama bulan Maret yang kemarin meninggal. Umurnya berapa Pak Kurmin? Pada saat usia 86, papa sekarang 92. 92. Nah, kita Masih masuk sehat. nih. Kita masuk nih. 92 tahun. Pak Kurmin membayangkan nggak nanti Anda diberi oleh Sang Pencipta gitu ya umur sampai berapa dan dengan pengalaman hidup yang luar biasa dan saya ingat tuh cerita Pak Kurmin betapa sangat ngurusin orang tua apalagi pada waktu zaman COVID ya Pak Kurmin ya, Ya, ya. ya kan? Pak Gurmin membayangkan nggak nanti dengan kondisi orang tua sekarang yang sudah 92 tahun dan berangkat dari perjuangan yang luar biasa, sementara Pak Kurmin sekarang ada pada top gitu ya, pada top usia juga dan juga tentu pada sisa ekonomi beyond dari yang mungkin pernah dicita-citakan. Gimana Anda kemudian memandang hari tua Anda nanti? Kan belum tua, baru 59. Ya, saya belum mau disebut tua. Kalau tua itu di atas 80, Mbak. Tua di atas 80. Kenapa? Ya. Ya, kan misalnya orang di atas 80 biasanya aktivitasnya sudah jauh menurun dan sebagainya sehingga ya, itu bisa dikatakan tua. Kalau umur 60 itu harus masih produktif. Kita harus menjaga yang namanya hidup yang sehat. Saya 10 tahun terakhir ini saya betul-betul hidup sehat. Hidup sehat, pola makan sehat, pola hidup sehat, tidak sembarangan mengkonsumsi makanan walaupun itu enak, tetapi tidak ada yang pantang bagi saya semuanya saya makan, tetapi dalam batas tertentu sehingga tidak merusak tatanan yang ada dalam tubuh kita gitu kan. Dan pada Contoh usia makan apa? contohnya kalau dulu 10 tahun yang lalu kalau setiap hari masih makan gorengan, makan ayam goreng, makan kerupuk, ya camilan-camilan gorengan semuanya itu dimakan semua. Tapi terakhir kita tahu bahwa itu tidak baik untuk kesehatan terutama untuk kolesterol. Nah, sehingga kita batasin itu, Mbak. Kita cari makanan sehat. Nah, sekarang pun sarapan paginya dengan sarapan yang sehat, kemudian banyak makan buah, sayuran, daging kita makan tetapi dalam batas tertentu.
ikan sama sayur kita perbanyak, sehingga kemudian yang paling penting adalah olahraga. Saya mesti olahraga seminggu minimal 3 kali sampai 5 kali saya olahraga. Tenis meja. Tenis meja yang saya garunungi sudah 10 tahun terakhir ini. Dan ini memang membuat badan sehat, sehingga menurut saya umur panjang ya semuanya kembali kepada Tuhan yang memberikan. Tetapi kebetulan kalau dilihat silsilah daripada keluarga besar kami, kakek saya meninggal pada umur 95. Nah, nenek saya meninggal pada umur 95. Papa sekarang sudah 92. Ya, mama 86. Artinya memang keluarga kami punya gen yang bisa umur panjang gitu. Bisa umur panjang. Jadi insya Allah Mbak ya kita tidak mencari sampai umur 100. Pada saat umur 90 tahun, badan masih sehat, kalau mau meninggal langsung meninggal aja deh, nggak usah sakit-sakit dulu. Nggak Sehingga usah nyusahin menyusahkan orang diri ya. kita dan menyusahkan anak cucu. Oke, jadi dengan menjaga pola hidup sehat. Pak Ya, Gurmin, sekarang balik ke yang nomor satu sih sebenarnya pertanyaan. Bagaimana Anda mempertahankan kekayaan Anda? eh, saya sih kurang sependapat kalau dibilang kaya Mbak ya, karena kalau kaya itu susah membatasannya, ada batasannya susah batasannya. Berapapun uang yang kita punya itu susah juga, karena harta itu kan nggak bisa habis dikejar ya. Bagi saya sukses iya gitu, tapi saya tidak menganalis, membuat itu jadi satu statement bahwa jadi kaya itu tidak. Orang lain mungkin menilai seperti itu, monggo tidak ada masalah. Tapi bagi saya kalau dibilang dibanding dengan dulu ya sukses. Sukses itu dicapai dengan semua komitmen dan kerja keras. Dan kemudian berani menggapai cita-cita yang tinggi. Ya kan? Dan dulu saya nggak, kalau kita bicara kondisi dulu ya mungkin kita nggak berani. Tapi ketika setelah udah tamat kuliah dan sebagainya kita masuk kerja, nah kita punya cita-cita tinggi yang berani kita gapai. Nah sehingga eh, manajemen keuangan itu memang sangat penting. Seperti ketika saya mengurus perusahaan. Perusahaan ini kebetulan saya bangun dari nol dan sampai saat ini saya tetap di posisi direktur sudah 33 tahun, Mbak. Jadi bagi saya manajemen keuangan itu sama seperti pohon dengan akarnya gitu, tidak terpisahkan gitu. Ketika kita memulai menuai menanam satu bibit yang baik, kemudian kita memelihara dengan baik, dia punya akarnya sehat. Akar itu kalau di perusahaan ibarat dengan keuangan gitu. Akar yang sehat, dia menghasilkan daun-daun, pohon, kemudian bunga yang baik dan buah. Ya, sama dengan perusahaan, perusahaan itu ibarat ya sama dengan seperti pohon. Ketika manajemen keuangan itu baik, stabil, cash flow baik, perusahaan itu pasti akan berkembang gitu. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau teman-teman saya yang sudah maju di tengah jalan ambruk gitu. Karena mereka tidak konsisten dan komitmen. Ya. Sangat penting di dalam bisnis. Bagi saya, siapapun juga yang ingin berbisnis dengan saya, baik pihak bank atau pihak siapapun juga, atau saya berbisnis dengan orang, nomor satu yang saya pegang adalah komitmen, Pak. Jadi di dalam statement saya selalu bisnis is commitment, komitmen in bisnis. Kalau tidak komit, mendingan nggak usah bisnis gitu. Karena itu tidak baik. Jadi saya kepada siapapun juga, pihak bank, alhamdulillah Mbak 33 tahun, saya tidak pernah ada catatan negatif sedikit pun di Bank Indonesia. Di BI atau di bank-bank yang memberikan saya kredit. Kenapa? Karena komitmen saya yang begitu tinggi gitu. Apapun yang saya minta ke pihak bank tidak pernah ditolak. Gitu. Karena saya tidak pernah menciderai namanya janji. Apa yang tertulis di dalam perjanjian kredit itu yang saya tepati dan saya komitmen memegangnya. Nah, bagaimana saya bisa mempertahankan hasil yang sudah ada, yaitu komitmen kembali ke komitmen dan strategi di dalam memanage keuangan. Jadi kalau bicara investasi, perusahaan-perusahaan yang berkembang pasti punya investasi yang bisa saja di bidang dia atau di luar bidangnya. Nah, saya selalu menginvestasikan hasil-hasil keuntungan saya ke armada-armada yang saya buat setiap tahun. Setiap tahun saya selalu menciptakan armada-armada baru yang selalu saya bangun dengan hasil keuntungan yang ada. Jadi perusahaan saya dari kecil jadi membesar dengan investasinya yang besar, asetnya yang besar. Kalau orang tanya secara pribadi, Kurmin kaya ya? Saya katakan tidak itu. Yang berhasil, yang kaya perusahaan saya karena dia punya asetnya bertambah terus. Sedangkan saya pribadi tidak. Saya punya saham besar di perusahaan. Kalau perusahaan itu dijual ya duit saya baru banyak. Gitu. Nah, jadi kalau sekarang orang mengatakan, ya saya hidup berkecukupan, yes.
Saya katakan ya, saya puji syukur, saya berkecukupan. Jadi artinya saya mau apa saya bisa beli. Tetapi konsumtif pada saat pengembangan usaha itu selalu biasanya saya tekan. Karena konsumtif itu berbahaya bagi perkembangan satu perusahaan. Ketika eh, kita merasa berhasil, kita memakai, ya belilah ini, invest ini, biasanya kebablas. Nah, saya menggunakan sistem adalah setiap tahun saya bisa mengambil 20% keuntungan perusahaan untuk tanam investasi yang baru. Yang baru apa? Ya saya beli tanah, beli bangunan. Untuk apa? Untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan. Itu berarti kalau diperlukan bisa dijaminkan ke bank sehingga saya bisa mendapatkan kredit. Itu investasi. Tetapi saya hanya mengambil 20% dari keuntungan. Kalau 1 tahun saya untung 1 juta, saya boleh cuma ngambil 200.000 untuk investasi yang baru. Tidak boleh saya menginvestasikan dari keuntungan 80%, saya sisakan 20%. Karena saya merasa bahwa, oh saya untungnya tiap tahun pasti untung kok, aman-amannya kok. Bagaimana kalau seperti yang kemarin tahun 2020 kena COVID? Banyak sekali perusahaan yang tumbang. Kenapa? Karena itu mereka terlalu mengandalkan pihak bank 100%. Kalau saya tidak, Mbak. Total aset saya sekarang saja, total aset seluruhnya, saya hanya memakai uang bank itu tidak sampai 10% dari total aset saya. Nah, sementara perusahaan-perusahaan lain itu biasanya akan menggunakan bantuan bank itu di atas 50% dari total aset. Jadi bagaimana bank menilai perusahaan saya tidak sehat? Sangat sehat sekali. Gitu. Karena saya tidak punya ambisi seperti orang yang mau menumpuk harta sebanyak mungkin untuk 7 turunan, enggak. Saya cuma berpikir 1 turunan aja untuk anak saya, plus cucu saya nanti. Tidak ada lebih daripada itu. Selesai saya meninggal, itu sudah urusan anak saya. Dia yang harus mengembangkan usahanya. Dia berhasil, dia akan menurunkan lagi ke anak cucunya. Dia tidak berhasil, berarti habis di situ. Jadi kita nggak boleh sebagai orang tua berpikir menumpuk harta sampai 7 turunan. Saya menyiapkan banyak sekali warisan untuk anak-anak saya dan anak cucu saya. Tetapi bukan berarti saya membuat mereka hidup dengan kondisi yang ada seperti anak saya. Enggak, saya bukain dia usaha, saya kasih dia usaha sendiri. Saya tidak mau narik dia masuk ke dalam perusahaan kapal ini, ke Bahari. Kalau saya tarik ke sini dia akan manja, tapi saya kasih buka dia usaha sesuai dengan dia punya latar belakang pendidikan biar dia berkembang. Kasih dia supaya dia bisa berpikir seperti saya dulu, tanpa mentor tapi saya bisa maju. Jadi semuanya tuh maksud Pak Kurmin yang saya bisa tangkap tuh ya, semuanya itu pakai logika, tidak greedy, tidak serakah, Ya. sangat rasional, dan kemudian benar-benar by proses. Ya, by betul. proses. Oke. Iya, by proses penting. Pak Kurmin, Anda tahun depan insya Allah umur 60 tahun. Anda Ya. sepakat nggak kalau saya bilang bahwa life begin at 60? Gitu ya. Batasnya di 60 ya. Bukan, life begin-nya memulainya lagi lah, atau Iya, part iya. of life lah, umur 60 Iya, itu mungkin di batas Anda 60 akan mulainya. Anda akan tambah sukses. Sepakat Oh nggak? gitu. Memang di dunia ya, termasuk di Indonesia itu rata-rata memang orang-orang akan mencapai sangat sukses. Kita bicara sangat sukses itu memang di atas umur di atas 60 itu. Kalau dia di antara 40 sampai 50 dia mencapai sukses. Sukses gitu. Tapi di atas 60 biasanya dia akan mencapai sukses luar biasa. Kenapa? Karena kematangan dalam satu bisnis, satu pandangan, satu tindakan, satu gerakan, ya kan, satu manajemen biasanya akan matang di situ, Mbak. Ya. Jadi sepakat ya. Oke. Sepakat. Buat judul ini nih, buat judul buku saya atau enggak bagiannya nanti. Oh ya. Keren, Pak Kurmin. Udah gitu, apa nih? Apa Pak yang belum terwujud untuk urusan dunia? Iya, saya sebenarnya banyak sekali di dalam pemikiran saya akan saya lakukan suatu saat nanti pada saat saya sudah pensiun. Misalnya saya punya, kalau orang Muslim kan punya panti asuhan atau punya apa gitu kan ya, punya panti jompo yang bisa bisa menampung orang-orang tua dan sebagainya. Tapi itu memang semuanya hanya di dalam pemikiran saya, memang saya tidak punya keinginan secara khusus. Nah, sehingga dalam perjalanan hidup saya selama ini, karena saya belum membuat
keinginan saya itu tercapai yang sesungguhnya, yang saya lakukan adalah eh, saya banyak membantu anak-anak panti asuhan. Itu yang saya lakukan sudah mungkin hampir mencapai 20 tahun. Jadi setiap tahun ulang tahun perusahaan saya di 25 Desember itu tidak ada istilahnya pesta. Tidak ada yang namanya party makan besar dan sebagainya. Yang ada adalah syukur dan doa. Jadi di setiap cabang saya selalu menyuruh cabang itu membuat acara syukuran. Baca doa, undang anak-anak yatim, undang-undang orang sekitar untuk baca doa, ucapan selamat yang sederhana. Nah, tetapi mereka punya kebebasan untuk mengajukan biaya bantuan kepada fakir miskin di masing-masing punya cabang. Jadi masing-masing punya daerah situ punya panti asuhan atau punya fakir miskin. Nah, itu setiap tahun perusahaan akan mengeluarkan dana itu untuk didistribusikan ke daerah masing-masing sesuai permintaan. Termasuk di Palembang. Di Palembang juga Mbak Weni mungkin selama kenal saya nggak pernah dengarkan, oh Bahari ulang tahun ada pesta, diundang kita. Pesta ulang tahunnya Bahari, belum pernah kan Mbak ya. Nah, untuk perusahaan seperti saya sebenarnya itu satu presise, tapi presise kan tidak mesti harus kita munculkan ke permukaan. Presise bagi saya adalah ketika kita sukses, bagaimana kita bisa membantu banyak orang. Nah, sehingga itu yang saya lakukan. Kita sering membantu yang namanya panti asuhan, ya kan di setiap tahun. Kemudian kalau yang setiap saat punya, yang sering saya bantu adalah mungkin Mbak Weni ada dengar juga seperti membangun gereja. Di San Frades dulu kita robohkan, kita bangun baru, saya terlibat aktif di situ. Kemudian kemarin yang baru selesai adalah Gereja Katedral Santa Maria. Saya juga memberikan bantuan di situ dalam kapasitas yang cukup besar lah, seperti di San Frades. Kemudian belum lagi gereja-gereja lain yang kecil-kecil, termasuk masjid, vihara, yang ketika mereka datang meminta bantuan kepada saya tidak pernah mengatakan saya nggak punya uang, tetapi tetap saya bantu. Nah, bantunya saya hanya melihat panitia mana yang meminta kepada saya, apakah bisa saya percaya. Saya bisa percaya, saya akan memberikan jumlah yang menurut saya sangat membantu. Tapi kalau saya hanya mengenal sekilas saja, mungkin saya memberikan ya ala kadarnya. Yang penting saya tidak pernah menolak permintaan bantuan yang seperti itu. Karena bagi saya, ketika kita banyak berbuat sosial, ya kan banyak sekali doa-doa yang kita terima secara tidak langsung. Ketika kita ke panti asuhan, kita memberikan bantuan, mereka berdoa dengan kusuk. Walaupun doa itu sebenarnya sama aja ketika yang lain datang juga seperti itu. Tapi doanya anak yatim piatu itu kan beda. Menurut catatan kitab suci, baik Al-Quran ataupun kitab suci Kristen, Katolik, dan sebagainya, kan bantuan kita kepada mereka-mereka yang tidak punya orang tua itu kan sangat beda. Nah, itu yang saya lakukan selama ini, karena saya belum bisa membangun atau belum sanggup lah menyiapkan satu panti asuhan atau satu panti jompo. Ya, itu yang saya lakukan. Bagi saya hidup harus bermanfaat bagi orang banyak. Saya jujur aja, Mbak Weni, mungkin Mbak Weni kaget. Saya kalau ke gereja setahun sekali, Mbak. Ya mungkin orang akan kaget gitu, setahun sekali saya ke gereja. Jadi terima komuninya gimana? Ya setahun sekali juga pada saat Natal. Jadi saya bukan bilang saya tidak percaya sama Tuhan, saya sangat percaya sama Tuhan. Tetapi bagi saya Tuhan ada di mana-mana, tidak mesti. Ya memang kita harus ke rumah Tuhan untuk berdoa. Tapi doa bagi saya di mana aja kita bisa berdoa gitu kan ya. Eh, Bagi saya bukan ke gereja yang sering atau ke masjid yang sering atau ke vihara yang sering. Bagi saya adalah amal perbuatan yang sering yang lebih penting. Daripada kita banyak ke gereja, kita hanya berdoa untuk diri kita, tapi kita tidak pernah membantu orang-orang susah di sekitar kita. Nah, itu pendapat saya mungkin saja salah. Tapi bagi saya itu lebih nikmat daripada saya sering ke gereja, sehingga saya cuma ingat gereja saya. Saya nggak ingat yang lain gitu loh. Sekarang saya jarang ke gereja, tapi saya ingat masjid, saya ingat vihara, saya ingat gereja. Ketika Jadi, mereka ingin membangun rumah Tuhan, saya pasti hadir di situ. Gitu. Nah, jadi itu Anda bagi ini saya. mau dibilang agnostik ya? Apa itu? Agnostik, nanti cari sendiri deh. Oh, gitu ya. Pokoknya bertuhan. Iya, Tuhan. Tuhan, Urusan kita Tuhan, percaya Tuhan kok. urusan Kita percaya. masing-masing lah. Saya juga bukan Ya. ustazah soalnya. Oke, Pak Gurmin, ada dua lagi nih. Tunggu Ya. saya. Tadi Anda bilang
nanti ketika saya pensiun? Memang pensiun dalam pikiran Pak Kurmin itu seperti apa? Atau umur berapa? Eh, Semua itu kan ada batasnya, Mbak ya. Bagi kita sekarang kan ketika kita bisa merasakan ketika kita sakit, kita terbaring di tempat tidur, itu harta mau berapapun nggak ada manfaatnya. Saya merasakan itu tahun lalu ketika saya operasi batu ginjal, kemudian 2 hari dari itu saya operasi usus buntu. Dalam 1 minggu saya terbaring di kasur, walaupun ruangan rumah sakit itu adalah VVIP, tapi bagi saya tetap nggak ada artinya gitu. Artinya saya merasa, wah ini nggak ada gunanya, gue banyak duit ini, gue nggak bisa apa-apa nih, mau turun dari ranjang aja masih dibantu gitu kan. Nah, sehingga saya melihat bahwa kita ada pasti manusia ada batasnya. Sehingga saya menginginkan bahwa nanti deh di batas usia-usia 65, saya sudah mungkin akan mulai mengurangi kegiatan saya di bisnis. Saya sudah mulai kasih ke anak-anak saya. Karena saya sudah menyiapkan tabungan-tabungan masa tua untuk saya menikmati dengan istri saya. Nah, saya sudah bilang sama istri saya, nanti umur 65 ke atas, kita sudah harus banyak mulai keliling dunia. Ya kan? Materi semua sudah saya siapin, ya asuransi segala macam, tabungan semua sudah, yang jatah anak-anak kita sudah, ya sudah cukup lah. Jadi nggak mungkin saya harus forsil saya sampai umur 70-80 seperti teman-teman saya yang lain sudah 80 masih masuk kantor. Ya mungkin saya batasan saya di 65, saya sudah pingin minimal persentase saya mengurusi perusahaan itu tinggal 25% lah, Mbak. 75% saya gunakan untuk hidup sehat dan nikmati hidup bersama istri. Amin. Gitu. Oke. Ya. Sekarang the last question. Apa sih arti nama Kurmin? Halim. Apa adiknya Haji Halim? Saya juga nggak tahu nama saya di adik-beradik itu paling antik tuh saya namanya gitu. Ya kan yang paling antik namanya Kurmin. Kurmin itu sangat jarang gitu, sangat jarang gitu. Jadi kalau saya ambil kepanjangannya itu istilahnya kurang minta, Mbak. Banyak kasih. Ya, jadi kurang minta. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang, biasanya mereka datang minta sama saya bantu gitu. Nah, jadi nama saya jadi melekat ke situ, sehingga kalau misalnya, mohon maaf nih Mbak, ada yang bangun gereja, duitnya kurang, mereka datang ke saya. Kamu cari aja Kurmin. Kamu kurang kan? Nah, mencari Kurmin. Loh, kok begitu? Ya, dia kurang minta katanya. Kurang minta sama dia. Berarti belum saya belum minta nih. Nanti saya juga akan itu untuk buku nih. Iya. Insya Allah Mbak dibantu. Oke. Jadi Ya. kalau Halimnya apa? Halim kebetulan itu nama marga dari Marga Mama ya? sebenarnya. Oh, oke. Mama itu Selim, ya Margalim. Pada saat mama saya dengan papa saya menikah, itu papa saya WNA, Oh, oke. mama saya WNI. Nah, Oh, oke. zaman dulu tahun 60-an itu kan sangat sulit mengurus kewarganegaraan. Nah, jadi kalau saya ikut nama mama saya, otomatis kami WNI. Oke. Kalau ikut papa, papa kan namanya nama Chinese, nggak ada nama Indonesianya. Kami akan jadi WNA. Nah, sehingga di dalam akte perkawinan, akte lahir kami adalah anak di luar nikah. Oh. Zaman dulu seperti itu, Pak. Jadi sehingga pas saya pakai nama Halim, harusnya saya pakai nama marga papa. Marga papa. Ya, tapi Chinese-nya saya, Chinese-nya ikut papa. Oke. Indonesianya ikut mama. Halim. Oke. Ya. Jadi tidak ada hubungan saudara dengan Haji Halim. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi sama-sama tajir. Oke, Pak Kurmin, terima kasih banyak untuk wawancaranya yang luar biasa ini. Ya, Jadi ya. ini nanti akan muncul di YouTube saya di Tamu Weni, dan materi tentang pembicaraan kita akan muncul juga di buku yang sedang saya bikin. Oh iya, semoga sukses bukunya. Semoga Dan sukses, jadi nanti Pak bestseller. Kurmin beli banyak-banyak. Ya. Ya, oke. Insya Allah. Ya, sehat-sehat ya Pak ya. Nggih, Mbak. Matur suwun. Salam buat Mas Yusuf ya. Ya, makasih Pak ya. Silakan Pak kalau mau live. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, salam.